yaitu gambarannya seperti seorang suami Zaid misal mengatakan kepada istrinya, aku khulu engkau dengan imbalan 1000 dirham, atau aku fadaituka, aku cerai kamu dengan 10 dirham, atau talaqtuka, atau aku cerai kamu dengan 1000 dirham. Kemudian fataqulu fil hal, maka sang istri menjawab qabiltu, aku terima. Au yaqulu laha, atau seorang suami mengatakan kepada istrinya, kapan kau berikan padaku 100 dirham, maka engkau aku tolak, maka engkau sudah dicerai. Maka seorang istri menjawab, aku berikan kau 100 dirham. Kapan kau jamin aku berikan 100 dirham, maka aku ceraikan kau. Kata istri, aku jamin pada engkau 100 dirham. Dan khulu itu adalah bagian daripada tolak, bagian dari cerai. Kemudian bagian yang kedua, wallahu taala alam bissawab. قال المؤلف الشيخ سليم بن سمير الحضرمي في كتابه سفينة النجاة ila an qal syurutus shalah, syarat aqallun nifas, sudah. Syurutus shalah, syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat itu ada 8. Syarat sahnya salat itu ada 8. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Yang kedua, suci dari najis. Fi saubi, dalam pakaiannya, wal badani, badannya, wal makan, dan tempatnya. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu. Yang keenam, mengetahui kefarduan salat, mengetahui bahwa salat yang dilakukan itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketujuh, tidak meyakini salah satu yang wajib, fardu salat itu hukumnya sunnah. Salah satu fardu dari fardu salat itu hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir, yang 8, menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Syarat sahnya salat. Apabila seorang yang salat tidak memenuhi syarat ini, salah satunya atau seluruhnya, maka salatnya tidak sah. Kecuali kalau seandainya dia punya uzur yang diberikan uzur oleh syariat. Syurutus salat, syarat sahnya salat itu ada 8. Yang pertama, taharatul hadatsain,
suci dari 2 hadas. Maknanya seorang yang salat harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Apapun salatnya, baik salat yang wajib ataupun salat sunnah, fardu kifayah atau sunnah kifayah. Salat itu harus bersih dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Ya, hadas kecil yang mewajibkan kita untuk berwudu. Hadas besar yang menyebabkan kita wajib mandi. Itu hadas kecil dan hadas besar. Nah sekarang ini misal kita nih ada wudu dah kata wudu. Kalau solat tidak sah solatnya, bahkan berdosa solatnya. Kalau dah kata wudu solat berdosa, haram. Bagaimana kemarin sudah dijelaskan hal-hal yang diharamkan ketika seorang dah kata wudu atau seorang batal wudunya, yaitu as-salah, solat. Ini orang yang dah kata wudu dia solat, hukumnya adalah haram. Solatnya sah tak? Tidak sah. Ini karena syaratnya. Kecuali kaki kalau uzur, uzur kalau seandainya dia di dalam perjalanan atau dia di dalam suatu keadaan yang dia tidak bisa solat, katik banyu, katik juga alat untuk tayamum, sementara solat sudah hampir habis waktunya. Dia solat hurmatan lil waqt, dia solat menghormati waktu. Itu beda lagi. Dah katik wudu, katik tayamum, beda lagi. Ini kalau seandainya lagi dah kata uzur, dia solat tanpa wudu, tidak sah solatnya. Tanpa wudu, pakaiannya suci juga dari najis. Apa itu najisnya? Sudah kemarin kita jelaskan najisnya. Najis itu sesuatu yang menjijikkan, yang menjadikan solat kita tidak sah, yang mencegah keabsahan solat. Itu najis dari segi definisi. Dari segi bilangannya kemarin sudah kita sebutkan juga. Khamar, bangkai, bulu binatang yang tidak boleh dimakan. Binatang yang tidak boleh makan, apabila bulunya terlepas dari badannya, hukumnya najis. Darah, nanah, najis. Kemudian lagi kotoran yang keluar dari kotoran hewan, kemudian yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, itu najis seluruhnya kecuali asalnya manusia. Anjing, babi, itu najis. Apabila ada najis ketika lagi solat, tidak sah solatnya. Ada bangkai di mana? Di bajunya, di kantong bajunya ada semut mati, solat dia tidak sah solatnya, karena di pakaiannya ada najis. Nah di buku notes telepit baju apa? Telepit buku notes tadi apa? Semut mati dalam buku notes tadi. Buku notes tadi dibawa dalam kantong baju wong solat, dihukumi orang yang membawa najis, maka tidak sah solatnya. Ini apa? Dan yang lain-lainnya. Ada kepinding mati, nyamuk mati lengket di bajunya tadi, dibawa di solat, tidak sah solatnya. Karena apa? Karena pakaiannya atau tempatnya atau badannya ada najis, sehingga tidak ada sah solatnya. Lain kakek kalau itu lagi solat, itu kan kadang dipanah. Kapan nyabutnya? Waktu solat. Sahabat Nabi. Ada juga yang pas nak solat diserang, dibunuh, seperti Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Mereka lanjut solatnya.
No darah keluar banyak itu, bukannya disontek, tuja itu. Dipanah atau ya dituja bahasa kitanya. Keluar darahnya. Solat masih solat. Darahnya keluar itu mana? Dimaafkan. Karena bukan dia yang ngawirnya. Tapi kalau kita dewek yang ngawirnya, seperti misalnya ada bisul kita picit aus. Keluar darahnya. Kalau banyaknya tidak dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan. Atau kalau berpindah, kita yang mindahnya. Darah tadi pindah. Tadinya di jengku pindah ke tangan. Nah, siapa yang mindahnya? Kita dewek mindahnya. Nah, itu yang pindahnya itu dimaafkan sedikitnya, tidak dimaafkan banyaknya. Hisaubi, pakaian, dalam pakaian. Pakaian itu apa? Apa yang kita bawa? Itu namanya pakaian. Yang kita pakai. Peci yang kita pakai ada najisnya, ya sudah, jangan dipakai. Taruh baik. Sah tak? Sah. No, pecinya najis. Ya, pecinya najis. Tapi tidak dipakai. No, bajunya najis. Ya, bajunya najis, tapi tidak dipakai waktu solat. Nah, waktu solat tidak dipakai. Boleh je itu. Bukan berarti bajunya harus bersih. Baju yang di lemari itu bersih ke galau. Padahal kita tidak pakai. Ternyata misalnya baju di lemari kita ada najis kok. Kita tapi tak pakai yang lain. Sah tak solatnya? Sah. Baju yang kita pakai itu, namanya, yang kita bawa itu namanya pakaian. Bagian luar dari tubuh kita. Yang dalamnya ialah galau najis itu. Dalamnya najis, darahnya najis, kotorannya situ najis, muntah kalau seandainya keluar dari mulut kita tu najis, tapi masih di dalam tak masalah. Yang di luarnya wal makan dan tempat harus bersih dari najis. Yang mana tempat itu? Tempat adalah yang disentuh oleh badan dan pakaian kita, itu namanya tempat. Yang disentuh oleh badan dan pakaian kita, itu namanya tempat. Walaupun sejadahnya panjang, tapi yang disentuh oleh badan kita, kaki, oleh tubuh kita ni, kaki waktu kita tegak. Nah, yang disentuh oleh kaki, itulah tempat. Situ baik bersih dari najis. Walaupun sejadah kita tegak situ, sebelah kiri, di sebelah kanan ada najis, tak masalah. Tak masalah. Sah solatnya, sah. No, tempatnya tidak ada bersih dari najis. Bersih dari najis. Tempatnya ya waktu tegak itulah. Ketika rukuk, seandainya rukuk, ada yang nyentuh lagi, dah kata. Ketika sujud, ada yang nyentuh lagi. Tangannya nyentuh ke tempat itu, kemudian sarungnya sarung atau gamisnya ada yang disentuh juga dari tempat itu, maka itulah namanya tempat. Nah, itu namanya tempat. Sehingga itu harus bersih dari najis. Kalau seandainya di tempat sujud dia ada najis, dan dia solat jenazah, dia pada saat itu solat jenazah, sah tak? Bersih tak tempatnya? Bersih. Nah, tempatnya itu ada najis, dia tidak sujud. Tempatnya adalah ya yang telapak kaki itulah, yang disentuh oleh telapak kaki, itulah tempatnya. Nah, itu namanya tempat yang dikatakan dalam solat harus bersih dari najis. Kemudian yang selanjutnya satrul aurah, menutup aurat. Salat ya harus menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Antara pusat dan lutut. Bukan dari pusat, antara pusat dan lutut. Itu aurat
laki-laki. Antara, maknanya pusat tidak masuk aurat, lutut tidak masuk aurat. Yang dinamakan aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Jadi kalau seandainya ada orang solat pakai sarung baik, tak pakai baju, sah dah solatnya? Sah. Sah, nutup aurat, nutup aurat. Asal sarungnya tadi nutup antara pusat dan lutut. No, tak berbaju solat. Tak berbaju solat. Boleh tak? Boleh. Orang lagi ihram haji tu berbaju tak dia? Solat tak dia? Solat. Hari Arafah solat dia. Pakai baju apa dia? Yang lanang pakai ihram haji. Lagi ihram haji tu dia tak pakai baju. Solat dia. Solat dengan tak berbajunya. Ya. Tak berbaju, tak berkopiah. Itu lagi itu apa menunjukkan. Ni. Jadi kalau seandainya kita solat tidak pakai baju, ada wong tak pakai baju solat, dia masalah. Tak sesuai adabnya, akhlaknya. Adab akhlak itu di dalam hati. Yang penting ini hukumnya dulu. Hukumnya yang zahir kita yang tampak sama kita, sah solatnya, sah. Boleh solatnya, boleh. Bisa jadi dia tu kepanasan. Kalau pakai baju tambah panas ini. Kalau tak berbaju, lega dia. Sehingga dia bisa tegak lama, tidak ngacang-ngacang solatnya. Kalau kepanasannya kayak ngacang-ngacang solatnya. Bisa jadi macam itu. Yang jelas aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Kalau seandainya kita pakai sontok, ada celana sontok ada, atau celana, budak-budak jangan ribut, orang belajar ke sini. Tak boleh ribut. Apa namanya itu? Pakai celana. Apa namanya itu? Ya macam bukan sontok ni tu dah. Celana panjang sampai menutupi lututnya tu, sampai pinggangnya juga. Asal kalau sujud jangan tertarik ke belakangnya. Kalau sujud tertarik belakangnya tu, sehingga terjingoklah yang belakang sejajar dengan pusatnya, bawahnya kejingokan juga, aurat itu. Aurat juga tu. Atau belahan apa, kaplingan itu kejingokan, itu aurat itu, batal salatnya tu. Ya, apa namanya itu? Walaupun seandainya pakai celana baik dia. Celana tak berbaju, tak pakai sarung juga, tapi celana tersebut nutupi aurat. Sah solatnya, sah. Sah. Macam ya kita kalau misalnya ini celana sontok lah misalnya, sah solatnya. Celana silat, lagi silat itu, habis silat, tak berbajunya, busli. Seandainya kan, solat habisnya, sah solat. Berenang kita, ya pakai celana panjang tadi, kemudian kita berenang tadi berwudu, naik langsung solat misalnya, solat duha atau solat zuhur, sah menutup aurat. Yang penting menutup aurat. Nah, nutup aurat ini, aurat batasannya semua itu tadi yang kita omongkan tadi. Kemudian nutupnya. Nah, ini penting. Tahu nutupnya. Tahu nutupnya. Yang namanya nutup itu tidak memperlihatkan warna, tidak memperlihatkan warna kulit. Artinya ditutup warna kulit tersebut, jangan sampai kejingokan. Dengan apa? Dengan barang, dengan sesuatu.
bukan dengan kegelapan. Kalau digelapkan tak kejingoan juga kan. Tapi ada tak barang penutupnya? Kata harus ada barang penutupnya. Apa barang penutupnya? Ya yang biasa kita ni kain dasar. Nah barang nutup. Nah kejingoan tak warna kulitnya? Tak kejingoan. Dah ini namanya penutup. Syarat nutup aurat tu harus ada bendanya dan harus menutup warna kulit. Kalau seandainya ada penutup tapi tidak menutupi warna kulitnya, baju bening, kain bening, ini dikatakan penutup tak? Tidak. Tak bisa dikatakan ini menutup aurat. Tak bisa. Dia berarti belum menutup aurat. Kalau seandainya menutupi warna kulit, ada barangnya tak? Ada barangnya. Apa? Tanah. Oh, misalnya kan tanah. Tutupi pakai tanah. Boleh tak? Boleh. Sah, solatnya sah. Menutup aurat ya, dianggap menutup aurat. Karena nutup warna kulitnya dari tanah tadi tak kejingan. Warna kulitnya tadi ditutup oleh tanah. Nah, cak dulu tu kalau orang apa, sudah baju melok manjat pinang. Wah, tutupnya pakai tanah ke kulit itu. Nah, itu menutup aurat itu, menutup aurat. Atau pakai cat. Nutup aurat juga. Macam apa film apa dulu? Apa namanya itu? X-Men. Itu Tino itu kan dicat ya kan. Wah, itu sudah nutup aurat itu. Walaupun bentuk badannya masih kejingoan. Yang penting warna kulitnya itu tertutup. Cuma jangan lupa kalau pakai cat, waktu sujud, itu ada yang terbuka, di waktu tegak dia tertutup. Itu juga harus tak boleh kejingoan warna kulitnya. Nah ini kita tak usahlah fikirkan. Yang penting itunya bah, ya, apa namanya itu? Pemahamannya bah. Tak usahlah kita nak berfikir nak ngamalkannya. Ngamalkan aku nak menutup aurat pakai cat lah. Tak usahlah. Yang penting tahu pahamannya macam ini. Saya ni misalnya, ada orang kadang yang pernah kita jengok, kalau lanang ni lemak, auratnya itu simple, tak ada banyak. Kalau perempuan itu seluruhnya, sehingga dia bawa pakaian yang menutup aurat itu. Nah, yang benar-benar harus. Jangan asal-asal weh. Kalau sekarang ni sudah musim ya apa mengkena pakai dasar parasut. Enteng nen. Bening. Sehingga dia pakai apa baju tu kejingoan. Antara baju sama warna kulitnya tu kejingoan. Padahal sudah pakai mengkena dia. Ini tak sah ni. Walaupun dia pakai mukena, tapi mukenanya tidak memenuhi syarat untuk menutup aurat. Tak sah. Pakai parasut ini. Dasarnya bahannya bahan parasut yang tipis, yang berbayang, kejingoan. Ini tak sah untuk menutup auratnya. Tidak dianggap dia menutup aurat, sehingga solatnya tak sah. Itu apa? Syarat menutup auratnya. Kemudian aurat yang harus ditutup ketika lagi solat adalah yang tidak boleh kejingoan dari depan atau dari belakang atau dari samping kanan kiri, ya sekitarnya sekelilingan namanya, dan dari pucuk, tak boleh kejingoan. Kalau seandainya kita solat di pucuk tong, ya apa dalam tong,
dalam tong. Sekeliling kita nyengok aurat kita tak. Tapi kalau dari pucuk, no kau tak bercelana ni. Tak berpakaian bawahnya tu, cuman pakai baju baik. Bawahnya tak pakai tak pakaian. Ini sah tak menutup aurat dah ini? Dikatakan tidak menutup aurat. Masih membuka aurat. Tak sah solatnya, tak sah. Kalau dari bawah, tak masalah. Kejinguan dari bawah, no kejinguan, gantungan kuncinya misal. No kejinguan. Dari pucuk dak kejinguan, dari samping dak kejinguan juga, sah solatnya. Sah solatnya. Ngapa? Ya dari bawah tak masalah. Solat kita pakai sarung atau pakai gamis, tak pakai dalaman. Bening kejinguan tak? Tidak bening. Solatlah di di garang. Garang musola. Pakai papan yang genggang-genggang. Dari bawah itu kejinguan. Auratnya kejinguan. Sah solatnya? Sah. Walaupun kejinguan aurat, tapi itu dari bawah. Yang tak boleh itu kejinguan dari selain bawah. Pucuk kanan kiri depan belakang. Tak boleh kejinguan. Terus yang dinamakan pucuk itu apa? Yang dinamakan bawah itu apa? Yang dinamakan depan itu apa? Belakang itu tambahi be aurat. Tambahi be aurat. Yang dinamakan pucuk itu pucuk aurat. Yang dinamakan bawah itu bawah aurat. Contoh je ini. Kalau seandainya ada wong make sarung, make baju ngantung. Sarungnya itu nutupi auratnya. Sarungnya nutupi auratnya dari mulai bawah pusatnya. Bawah pusat. Nah, misal ini antum ini. Bawah sini. Sarungnya. Bajunya gantung macam ini. Gantung tapi bajunya. Ini kan. Sehingga kalau dari depan ini tertutup auratnya. Kalau dari bawah tu kejinguan auratnya, ya kan? Bawah mana? Kalau lewat kanan auratnya sini, sampai sini kan? Berarti nyingoknya dari sini, baru dikatakan bawah. Kalau nyingoknya dari sini, itu dikatakan dari samping ke depan. Misalnya ini gantung dia. Kalau nyingok dari sini, kejinguan. Misalnya ini berarti ini terbuka aurat. Terbuka aurat. Ini kalau apa? Terjadi yang banyak terjadinya adalah perempuan. Ketika make mukena dak bertangan. Mukena ni ada mukena langsung dan dia bertangan. Mendak bertangan nyampak sungkur dia. Ada mukena yang sambungan, maksudnya ada pucuan, ada bawahan, ada roknya juga. Tapi pucuannya tu sampai ke lutut dan dia pakai tangan. Dasarnya katun, bukan dasar parasut. Kalau parasut tu ngembang dia. Kalau katun tak, nempelnya dia. Ada lagi mukena ni bentuknya bukan dasarnya. Bentuknya lagi separuh ni kan. Separuh sampai ada roknya, kemudian ada pucuannya. Pucuannya sampai mana? Tak bertangan sampai pinggangnya. Nah, inilah yang bermasalah. Mukena yang bermasalah. Yang kalau seandainya dia rukuk terbuka auratnya. Kejinguan lehernya. Itu. Nah, ini
Nyingoknya dari mana? Memang nyingoknya dari bawah, tapi bukan bawah aurat. Kalau bawah aurat perempuan itu di mana? Kakinya. Karena aurat yang paling bawah itu adalah kaki, telapak kaki. Nah, nyingoknya dari bawah telapak kaki, baru itu namanya bawah. Cak tadi misal sholatnya di kerang-kerang tadi misalnya, di kerang apa? Musola dulu, nyingok dari bawah. Perempuan tadi terjingok, telapak kakinya kejingokan, apa aurat yang dipucuk lagi kejingokan. Dari bawah telapak kaki nyingoknya tidak masalah. Tapi kalau seandainya belum sampai bawah telapak kaki sudah kejingokan, turun baik, misalnya macam cak tadi mengkena separuh tadi, kalau seandainya dia rukuk dia kejingokan aurat lehernya tadi, maka tidak sah solatnya. Ngapa? Dia tidak menutup aurat. Nah, nutup waktu tegaknya nutup, taruh kelah nutup. Tapi waktu rukuknya, sementara syarat itu harus terpenuhi dari awal solat sampai selesai solat. Yang namanya syarat di dalam bab solat, syarat itu harus terpenuhi dari awal sampai selesai solat. Kita ada wudu. Dari awal sampai selesai solat harus ada wudu. Solat itu harus ada wudu dari awal sampai selesai solat. Kalau di pertengahan solat ada hilang wudunya, dah katik lagi wudu, batal solatnya. Begitu juga dengan menutup aurat, itu harus dari awal sampai selesai solatnya. Ada lagi mengkena, yang banyak kesalahannya perempuan. Ada lagi mengkenanya pas-pasan. Di bawah kakinya itu pas-pasan, dari pinggang sampai kakinya pas-pasan. Giliran dia tegak, tidak terjingokan auratnya. Pas giliran dia sujud, nah kejingokan auratnya. Atau giliran dia tegak dari sujud atau duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, dia tegak, nyongol jempol kakinya, tariknya lagi masuknya ke dalam, batal itu sudah. Dengan nyongolnya itu sudah batal solatnya, dan tidak menutup aurat. Kemudian kalau seandainya ada wong solat perempuan, kita ambil perempuan dia pakai celana atau pakai rok, tapi dia pakai kaos kaki, kaos kaki. Yang di pucuknya tertutup kalau pakai jilbab, dia pakai baju tangan panjang, sah dah solatnya ni? Kalau dia pakai rok ni, bukan pakai celana atau training, bukan, pakai rok, sah dah solatnya? Tidak sah solatnya ni, karena bisa kejingokan auratnya. Kalau terjingok auratnya, nah ni misalnya macam ni. atau di sini di depan atau di sini seperti tadi misalnya pas duduk
Karena itu terlihatnya dari bawah. Kalau dari bawah tidak masalah. Pahami, bawah di situ maksudnya apa? Bawah aurat, atas aurat, samping aurat. Nah, itu kanan aurat atau kiri aurat, macam itu. Pahami itunya. Nah, banyakan orang makin solat mengenanya perempuannya, macam itu. Begitu juga dengan lanang, kalau orang pasar kan, pakai baju sepinggang. Kapan dia tegak, tertutup auratnya. Kapan dia sujud, oh tarik-tariknya baju tu belakang tu. Sama baik tu. Ditarik ataupun tidak ditarik, tetap batal solatnya. Kalau terbuka auratnya, kecuali kalau macam ini. Nah, misalkan, sebelum auratnya terbuka sudah ditutupnya. Belum auratnya terbuka sudah ditutupnya. Misalnya ini kan, misal di sini kan tertarik. Sebelum dia sujud atau sebelum dia rukuk, tariknya. Boleh katanya. Boleh. Sujud dari situ juga. Tangan. Boleh. Sah itu. Apa? Tidak terbuka aurat. Atau misalnya celana yang bolong. Tutupnya sebelum salat. Boleh. Tutupnya. Tutup dah ini. Tutup dah awalnya. Tutup. Gimana tak warna kulitnya? Dah gimana? Ada barangnya? Dah yang tutupnya jangan. Sah. Duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sah solat. Jangan deh. Batal wuduknya. Aurat depan itu, misal kemaluan depannya itu terbuka, tutupnya kita telapak tangannya tadi, batal wuduknya. Itu apa? Syarat menutup auratnya. Kemudian istiqbalul kiblah, insyaallah bakal terjadi pada Allah Taala alam bisawab. Ada yang nak ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Ada yang pertama nih tentang aurat, Bib. Nah, kan tadi dibilang kalau batas aurat laki-laki di antara lutut sama pusar, Bib ya. Nah, ada teman nih yang pengalaman, dia nih yang di lututnya, Bib, ada bolong sedikit. Di lutut teman tuh ada bolong sedikit celananya, Bib. Itu bisa dibilang batal atau gimana, Bib? Nah, yang kedua, yang pernah kami alami, Bib, meminjam barang teman, tapi teman yang meminjam barang teman, barang itu dibawa sholat, Bib, tapi meminjamnya tuh teman tuh tidak tahu, Bib, soalnya lah seandainya lah akrab itu, Bib, jadi tinggal langsung pakai, tapi teman tuh tidak tahu, tapi kita bawa sholat barang itu, Bib, itu bisa ngebatali sholat atau gimana, Bib? Nah, ada yang ketiga, Bib, yang pernah kami alami, ngelihat jamaah Masjid Agung yang gendong anak, Bib, lagi sholat, itu kan anak yang masih bayi, kita nggak tahu pakai pampers atau gimana itu, Bib. Itu bisa batal atau gimana, Bib, sholatnya? Sekian, terima kasih. Yang pertama tadi bukan minjam ya, apa? Bolong di lututnya. Ada bolong celana, bolong di lututnya. Kalau seandainya ketika duduk tidak tertarik sampai ke pahanya, di pucuk lututnya, sah sholatnya. Artinya lutut itu bukan termasuk aurat. Di pucuk lututnya, nah itu baru namanya kan aurat. Sama seperti pusar kita nih,
Aurat bukan? Tidak. Bukan aurat pusar. Yang aurat itu antara pusar dan lutut. Itu yang aurat. Jadi pusar sedikit itu aurat sedikit. Yang di bawahnya, bagian bawah pusat itu, nah itu aurat. Pucuknya lagi, dah bukan aurat. Lutut juga, bagian pucuknya itu, yang ke pahanya, itu aurat sedikit. Kita tidak bisa menutup aurat galo-galonya kecuali kita ngelebihkan sedikit dari lutut tadi, ngelebihkan ada. Lutut tunjuk sedikit, tutup. Nah itu baru kita dikatakan nutup aurat. Tapi kalau lutut yang misal kita nyampak juga koyak celana tadi, nah kita bawa solat, itu posisinya tidak masalah itu. Lutut yang itu posisinya bukan aurat. Nah. Kemudian kalau seandainya pakai baju kawan kita ketika lagi solat, kawan kita tidak tahu, ini hukumnya sah solatnya. Penutup auratnya walaupun dari yang haram. Dari yang haram, bukan haram yang najis, bukan. Nah ini pakai baju wong, boleh maling misalnya. Sah solatnya. Sah. Cuman haramnya tetap. Berdosanya tetap. Jadi apa? Misal sama kawan kita, akrab kita ni sama dia. Kalau seandainya kita pakai baju tadi, dia ridha, dia pasti ridha, tak masalah, tidak haram. Tapi kalau tidak tahu dia ridha atau tidak ridhonya, maka tak boleh pakai baju tanpa izin. Namanya ghasab. Ghasab itu ada ulama mengatakan termasuk dosa besar. Untuk solat kita melakukan dosa besar jadinya. Ghasab itu apa? Menguasai manfaat daripada suatu. Misal sendal, manfaatnya apa? Ya, untuk supaya kaki kita terjaga. Nah kita kuasai. Sendalnya tidak kita kuasai. Kalau sendalnya kita kuasai juga, tidak kita balik ke, namanya maling. Kalau balik ke, namanya ghasab. Nah, ghasab ini berdosa juga. Nah, tapi kalau seandainya kawan kita tuh kita tahu dia ridha, malah dia marah kalau seandainya nyengok kita solat tidak berbaju dan kita tidak pakai baju tadi karena belum ngomong sama dia marah. Lama kita ni berkawan pakai nak ngomong-ngomong pakai baik. Nah itu namanya ulima ridha. Itu diketahui ridhonya. Walaupun dia tidak ngomong, boleh haram tak? Tidak haram. Boleh dia pakainya, tidak berdosa. Sama juga misalnya sendal juga. Ketika kawan kita nyengok kaki kita berjalan ngekek, tidak bersendal tadi, nyekek tidak bersendal. Kemudian padahal ada sendal dia tadi, sendal kawannya tadi tidak pakai karena belum ngomong dia marah. Nah, dia marah itu berarti ini diketahui ridhonya. Tak usah nanya lagi, langsung pakai baik. Wah marah-marah dia. Wah pas tengok kita pakai, oh sudah senang baik dia, tenang baik dah marah dia. Nah tak masalah itu. Nah ini banyak ini. Anak maki punya bapak ni, adik maki punya kakak. Kapan tahu nyengok adiknya maki? Ya, sudahlah. Nah, ini ulima ridha ni atau bapaknya ulima ridha itu. Atau bapaknya maki punya anaknya ulima ridha itu. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Ngendong anak. Kalau solat ngendong anak, pertama anaknya lanang atau betina? Anaknya kalau seandainya lanang ini bisa dia sudah sunat atau belum sunat. Kalau belum sunat, biasanya kalau tidak dibersihkan, biasanya kan kalau belum sunat kan masih ada kulupnya, masih ada kulit lebih. Kalau dia kencing,
Nah, kulit lebihnya itu masih kena kencing, tidak tersiram, belum sunat ini, sehingga bawa najis. Kalau dia ada wong solat bawa dia ni tidak sah, berarti dia membawa najis. Nah, kalau seandainya dia belum sunat tapi dibersihkannya, kulitnya tadi ditariknya, nah ditariknya sampai ke batoknya, yang disiraminya, bersih najisnya, dia bawa solat orang ini tidak masalah, sah solatnya, sah. Kemudian kalau seandainya pakai sudah itu kan masalah. Kalau perempuan tidak, perempuan dia kalau kencing bersih dia kalau dicebok. Cuma permasalahannya besok pakai pampers. Kalau pampersnya baru, belum ada kencingnya, sah salatnya, bawa bayi tersebut. Tapi kalau seandainya ada banyak kencingnya, ada najisnya, tidak sah salatnya, membawa bayi yang ada najisnya atau bayi yang membawa najisnya. Itu kalau seandainya, kalau misalnya dengar, no Ustaz, dulu Nabi SAW waktu solat diduduki oleh Sayyidina Hasan, naiki oleh Sayyidina Hasan. Nabi nunggu sampai selesai dia duduk, baru Nabi angkat kepalanya dari sujud. Itu kan tidak mungkin Sayyidina Hasan itu mampir ke masjid tempat solat Nabi kecuali dia sudah bisa merangkak kan, iya kan? Tak mungkin masih belum bisa berbalik, sudah pacak naik, tak mungkin kan? Nah, sedangkan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu disunat ketika hari ke-8-nya, seminggu setelah lahir disunat. Men kita ni 7 tahun baru sunat. Kalau sunnahnya tu umur hari ke-8 sunat. Tak tega kita kan? Tak tega. Tapi sebenarnya baiknya cepat itu. Baiknya cepat. Nah, itu sudah disunat. Sehingga kalau seandainya sudah dicebok, sudah selesai. Tinggal kalau seandainya dia lagi pas waktu sholat tu kalau basah kencing dia baru najis. Kalau tidak ada. Dulu tak pakai pampers. Sekarang ini baru ada pampers. Sehingga walaupun kalau seandainya bayi sudah disunat tapi pakai pampers, pampersnya ada ada kencingnya, dibawa ketika lagi solat, tidak sah solatnya. Bahkan bukan dibawa terbawa juga tak apa-apa, sama juga. Budak tadi ngentol, wah pas kita sujud atau lagi duduk, wah tariknya, ngentolnya, sujud melok juga dia. Iya, cak di WA tu kan, video, kemudian dia tegak melok juga, ngentol itu, sama bawa juga namanya, bawa najis kalau seandainya dia ada najis bayi tersebut. Itu hukum kalau seandainya bawa bayi. Adapun Nabi SAW pernah bawa Umamah, Nabi gendong nian Umamah, cucunya Nabi SAW dari anak Sayyidah Zainab. Nah, dibawa ni Nabi, gendong Nabi. Betina ni, betina ni ada masalah ni, solat, gendong oleh Nabi. Taruh Nabi, boleh tak? Boleh solat gendong. Jangan goyang-goyang ketua 3 kali lebih itu jangan. Nah, gendong baik kan. Allahu Akbar. Pas rukuknya gendong juga masih kan. Tidak. Pas sujud taruh. Sujud tu taruh dia. Bukan taruh lagi tegak tu lah. Pas waktu sujud itu kita nak sujud, taruh dulu dia sujud. Duduk, biarlah dia duduk situ. Sujud lagi. Kemudian pas tegak gendong lagi. Boleh. Solat sambil bawa bayi tadi, asal jangan bayi tersebut bawa najis. Jangankan macam itu digendong. Kalau seandainya bayi tadi, budak kecil tadi bawa najis, kemudian sewet kita tariknya, batal. Sewet kita ni tariknya, dia kejar-kejaran sama dulunya. Wah, sampai peluknya kita, peluknya kuat. Ini kalau diangkat ini
Kalau apa dia apa kita kalau kita diangkat, bayi ini melok, budak kecil ini melok je kok. Berarti apa? Pegangannya itu kuat kan? Nah, ini batal salat kita. Sama baik kita bawa najis tadi. Kalau dia ada najis atau tariknya, sarung kita. Nah, pakaian kita tuh tariknya. Kalau tarik ini bukannya tarik lemas, bukannya tarik cak ini, bukannya dia nyegang cak ini misalnya. Kalau cak ini kan tak apa nih. Ini bukan cak ini kan. Kalau ditarik ke, oh, cak ini. Nah, kalau ditarik itu kan, maka ini batal salatnya. Nah, itu kalau misal kita punya budak itu, dia tahu, mas kalau abang lagi salat nih atau bapak lagi salat, jangan pegang. Kalau betina tak apa-apa. Oh, lanang. Lanang itu yang belum sunat. Kalau sudah sunat tak masalah. Nah, ada lagi? Ini izin bertanya, Beb. Kami pernah pengalaman, Beb, lagi sholat, terus pas salam, baru salam ke kanan itu mimisan, Beb. Mimisan? Iya, salam ke kanan baru, belum ke kiri. Nah, kan udah tahu kan kami lanjut tiba ke kiri langsung kan sudahnya. Nah, itu yang pertama, Beb. Yang kedua, soal pembahasan minggu kemarin tak apa, Beb? Iya. Sholat tentang sholat jamak, Beb. Kami pernah mudik itu naik bis, Beb. Mereka tuh berhentinya sebelum zuhur kan. Nah, pas nak zuhur tuh berangkat. Nah, kami tuh lah niat apa? Disuruh ayah tuh niatkan jamak takhir kan. Tapi bis itu berhentinya sudah maghrib. Nah, itu cak mana, Beb? Ya. Pertama masalah mimisan. Mimisan itu dia keluar dewek. Tapi pas waktu salam salam kanan salam kanan. Habis itu sebagusnya tadi jangan disalamkan kirinya. Itu mimisan. Wallahu alam kagaklah dah. Nah, karena ya ada yang tengah solat tapi ya mimisan tak baca dia dia sago baconya mimisan dia batalkannya solatnya. Bahkan ada yang kalau seandainya batal karena buang angin, tapi buang angin ini kecil, tak kedengaran wong. Mana batalnya? Batalnya itu pegang hidungnya, cek ini. Seakan-akan wong nyangko dia mimisan, padahal dia itu buang angin. Nah, jangan sampai ketahuan dia itu buang angin. Nah, dia cek nyekel ini, Nah, berarti kan nyekel ini mimisan, berarti termasuk batal sholatnya juga. Ya mungkin wallahu alam itu karena apa? Kalau seandainya di ujung batal apa tidak? Itu yang jelas darah itu dimaafkan. Kan itu kan mimisan keluar darah. Nah, itu kan darahnya dimaafkan. Nah, wallahu alam kalau seandainya di hujung. Belum mana bisa jawab dulu. Untuk yang pertama. Nah, kemudian masalah jamak. Salat jamak perginya zuhur. Perginya misal jam 2 siang. Ya. Bisnya jam 2 siang berangkat. Sehingga kita datang ke sana jam berapa? Misal jam 2 lah atau jam 1 sana. Jadi sholat zuhurnya bisa di tempat, sholat zuhur baik. Bisa kaget. Nah, sudah kaget lah dah. Kaget kapan bis ini berjalan, sudah keluar dari jalur Palembang. Misal sudah masuk tol lah itu. Tidak. Nah, sudah bangunan terakhir, kacik lagi bangunan kanan kirinya, maka disitulah dia nyebut dia musafir, dan disitu dia boleh niat untuk mentakhir solat zuhur tadi, boleh dia takhir. Nah, cuman kapan jengok berhentinya maghrib, tidak berhenti. Solat main, solat zuhur dan asar di dalam bis itu. Kati wuduknya
walau tanpa wudu. Tak apa-apa ni. Ini solat menghormati waktu. Solat dia zuhur, solat dia asar. Kemudian ketika berhenti, misal apa, naik kapal apa berhentinya? Ya, berhentinya tu naik kapal atau apa? Ya nak ke Jakarta, naik kapal kan? Padang, berarti berhentinya apa? Makan. Pas giliran berhenti makan, itu bisa kita solat dengan utuhnya, dengan tegaknya, dengan wuduknya, menghadap kiblatnya. Ulangi solat zuhur dan solat zuhur sama asar tadi. Ulangi. Boleh tak kosor? Boleh. Boleh. Karena kejadian qadanya itu di waktu perjalanan dan solatnya juga solat dalam perjalanan. Solat yang ditinggalkan waktu dalam perjalanan, ya kan? Kemudian pelaksanaannya juga dalam perjalanan, boleh ini dikosor solatnya. Kalau tidak dua-duanya cak itu, atau salah satunya tidak cak itu, tidak boleh. Misalnya qadanya di mana? Pas balik. Qada zuhur sama asar tadi. Kosor tak? Tak boleh kosor. Karena tidak dalam perjalanan lagi. Itu kalau untuk. Cuma yang sebagusnya, kalau seandainya bis itu biasa itu ya, bis itu kalau sudah berangkatnya cari stopnya itu bukan waktu sholatnya, waktu makannya. Jadi kalau seandainya kita berangkat jam 2 siang, lebih baik kita sholatlah dulu zuhur. Selebihnya ngarep ke mogok mobilnya, berhenti dia. Selain itu tak kata. Dulu kita pernah aja itu juga, mahap lagi akhirnya naik bis. Si Allah unjuk rezeki naik pesawat belah sana. Tak usahlah unjuk rezeki naik bis. Kecuali kalau bis tu bis yang benar-benaran mematikan waktu solat, walaupun mahal. Unjuk rezeki banyak dikit ya Allah. Akhirnya tak ada lagi kita naik bis yang sekali itu yang tak mematikan solat. Dan berapa menit lagi tinggal mungkin 15 menit lagi nak solat subuh, berjalan dia. Berhentilah dulu dengan tanggung kan. Berhenti di tempat makan itu jam 4 fajar. 4:30 berangkat. Jam 5 misalnya 5 kurang 20 atau 5 kurang 15 azan. Tidak tunggunya. Pagilah dulu apa kan. Sampai akhirnya kita nanya, tidak ada berhenti apa nak solat subuh ni? Bukan bis pariwisata ni. Dijawab oleh bis itu ngomong, bukan pariwisata ni. Nah, sejak itu akhirnya kita minta sama Allah, ya Allah jangan juk rezeki yang dikit-dikit ni. Juk rezeki naik pesawat bila tak ada ninggalkan solat. Atau bis yang mahal bis yang memperhatikan waktu solat walaupun mahal. Sebenarnya kalau yang cak itu tuh tak usahlah ditumpangi. Kapan tanya ni, berhenti tak waktu solat? Kalau tidak jadi naik ini. Maaf baik aku naik. Kaget dia hijaukannya, pasti dia hijaukannya. Kalau tidak perlakuannya. Maksiat galau sebis itu aja. Iya kan? Satu bis itu maksiat galau ninggalkan solat. Masa enggak? Cari yang stop. Cari yang dia sesuai waktunya. Dulu juga ada wong punya bis, cak itu dari Palembang ke Linggau. Wong majelis. Sekali lagi kawan ustadznya naik mobil bis itu. Kawan ustadznya yang di majelis dia tadi naik bis itu. Akhirnya baru ketahuan. Tak ada berhenti ke solat. Berhentinya jam berapa? Berhentinya sebelum zuhur salah. Makannya sebelum zuhur. Nyampenya maghrib atau isya. Dah tak ada berhenti-berhentian lagi. Akhirnya oleh kawan ustadznya tadi dinjuk tahunya dah. Oleh ustadznya juk tahunya. Akhirnya dirobahnya. Jadi berhentinya zuhur. Bisa solat zuhur, bisa solat asar. Tuh, sejamak dia situ.
Nah, ini kalau misalnya macam itu kan. Nah, kita ada katik dia tak pergi majlis. Bos bis itu tak punya apa, tak hadir majlis. Ya itu tadi. Tujuan dia tu duit. Halangi duit itu ni. Oh, tak katik solatnya. Ah sudah nak. Apalagi kalau kita berombongan. Katik solatnya. Maaf Baca tak berhenti. Berhentinya tu sebelum apa? Di waktu solat sebelum maghrib. Baca tak berhenti dengar. Kalau tak baca sudah tak jadi. Wong 10 aku ni. Oh ya baca. Get dia jokan. Pasti. Ya kan? Pasti jadi itu kan. Maksudnya macam itu kan. Nah. Jadi kalau seandainya kayak dia kan wong berbisnis mana konsumen. Ya kan? Dipikirkan konsumen. Nah. Itu insyaallah apa? Kita omong itu insyaallah kakek dia berjalannya sesuai dengan cara kita atau cara syariatnya. Wallahu alam. Ada lagi? Terkait yang masalah misalnya ada bolongan pada bagian aurat, contoh kayak celana. Nah, terus pada saat dia sujud itu tangannya menutupi daripada kebolongan yang ada pada celana atau auratnya tersebut, Bib. Nah, jadi kan itu mengurangi daripada syarat sahnya kita sujud, karena kan syarat sahnya sujud itu ada 7 kan wajibnya. Termasuk tangan. Apabila tangan ini menutupi, berarti syarat sujudnya sah. Itu tidak kurang atau kurang sah itu. Bagaimana itu, Bib? Nah. Menutup aurat itu seluruh ulama sepakat. Dalam solat harus menutup aurat. Nah. Tapi kalau seandainya anggota sujud, itu Imam Nawawi yang mengatakan 7 anggota sujud. Imam Rafi'i mengatakan sikok, kening baik. Mana kita pilih dalam hal ini? Pilih yang sepakat ulama. Yang mana sepakat ulama? Nutup aurat. Dah tutup aurat. Kalau nanti benari sujudnya, solatnya dah sah. Ya kan? Kalau tak benari sujudnya, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi'i sah wuduknya. Yang penting keningnya itu menyentuh tempat sujudnya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.